proses kolonialisme yang dipusatkan pada dunia timur, khususnya Kepulauan Indonesia, pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di dunia barat saat ini. Nah, jadi di sini kita bisa lihat arti dari kolonialisme sendiri. Yang mendorong kolonialisme itu kebutuhan rempah-rempah sama jatuhnya Konstantinopel ke penguasa kerajaan Turki Utsmani pada tahun 1453. Perubahan tatanan pemerintahan pada abad 16 adalah peristiwa dan paham-paham baru muncul, diantaranya adalah merkantilisme, revolusi industri, hingga munculnya kapitalisme. Nah, berikut ini kita bisa lihat pengertian dari merkantilisme itu apa. Nah, di sini kita bisa lihat latar belakang dari merkantilisme itu apa aja. Ya, berikut ini adalah kebijakan pelaksanaan dan perencanaan ekonomi merkantilisme. Revolusi industri merupakan perubahan dalam cara produksi dari penggunaan tenaga makhluk hidup menjadi mesin, dan dampak kolonialisme dan imperialisme mendorong kapitalisme modern. Nah, di sini kita bisa lihat arti dari kapitalisme sendiri. Nah, tujuan dari kapitalisme ini itu agar mendapatkan biaya produksi yang murah dan keuntungan yang tinggi. Nah, ciri dari kapitalisme itu adalah biaya produksi murah, aktivitas ekonomi bebas, pemilik modal menggunakan cara untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, dan pengawasan negara harus seminimal mungkin. Nah, di sini kita bisa lihat kepanjangan dan definisi dari VOC itu apa. Nah, dalam sejarahnya, VOC itu ada 32 gubernur jenderal yang pernah berkuasa. Nah, dalam segala kebijakan VOC dilakukan dengan tindak kekerasan terhadap siapa saja yang menentang. Nah, jadi jenderal Belanda itu ada yang bernama J.P. Joon. Nah, dia itu punya kebijakan-kebijakan. Nah, di sini kita bisa lihat kebijakan-kebijakan yang dia buat. Nah, jadi ada jenderal VOC yang namanya Pieter Both. Nah, ini dia kebijakannya si Pieter Both ini. Nah, jadi kebijakan politik pintu terbuka itu maksud utamanya membuka pintu seluas-luasnya bagi swasta untuk melakukan kegiatan ekonomi. Di sini juga kalian bisa baca kebijakan politik pintu terbuka itu apa. Partai Liberal Belanda memenangkan pemilu, maka sebagai pemenang, partai ini berhak membentuk dan menjalankan pemerintahan. Sistem ini diyakini akan menumbuhkan kreativitas warga negara serta iklim persaingan. Karena bergantung pada modal individu atau swasta untuk menggerakkan perekonomian, sistem ini disebut kapitalisme Nusantara. Nah, karena kapitalisme Nusantara ini, merkantilisme itu ditinggalkan. Nah, karena menurut mereka Belanda sudah menerima banyak dari kekayaan alam, Hindia Belanda setelah penjajahan berabad-abad, dan sudah seharusnya Belanda membalasnya dengan memajukan penduduk negeri tersebut. Ya guys, terima kasih sudah menonton video ini. Kalian boleh like video ini jika kalian menyukai video ini.